Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu tuduhan yang salah alamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tuduhan bahwa semua orang Kristen tidak masuk surga itu didasarkan pada Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Oleh karena itu saudara, mari kita membaca ayat ini secara lengkap. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 bunyinya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Ayat 22, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Ayat 23, "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Ayat ini menjadi dasar tuduhan, khususnya ayat 23 bahwa Yesus katakan, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu dari hadapanku, karena kamu sekalian pembuat kejahatan." Itu karena di dalam ayat 21 dan 22 dikatakan setiap orang yang berseru kepadaku, maksudnya berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Dan juga mereka bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat demi nama Yesus. Namun pertanyaannya bagi kita saudara, siapakah mereka di dalam ayat 21 dan 22 itu yang berseru Tuhan, Tuhan? Ya, ini yang perlu kita tahu. Saudara, Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu tidak berdiri sendiri. Tetapi itu berada di dalam sebuah perikop dan konteks. Perikop dan konteksnya adalah hal pengajaran sesat. Jadi Yesus tidak sedang berbicara soal masuk surga atau tidak masuk surga. Tetapi Yesus sedang berbicara tentang para penyesat. Dan itu ada di dalam perikop dimulai dari ayat 15 dan berakhir pada ayat 23. Pertama saudara, mari kita lihat Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Di bagian pertama dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, ayat ini sekali lagi tidak berdiri sendiri. Mari kita lihat diawali ayat 15. Dikatakan di dalam ayat 15 begini, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Jadi Yesus katakan waspada, hati-hati terhadap apa? Terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu berarti ada nabi asli. Nabi palsu berarti nabi yang tidak diutus oleh Tuhan, tidak datang dari Tuhan, tetapi mengaku-ngaku sebagai nabi, mengaku-ngaku diutus Tuhan, mengaku-ngaku diutus Tuhan. Lalu dikatakan yang datang kepadamu. Kepadamu, mu di sini siapa? Kepada orang Kristen atau domba-domba Kristus. Dengan apa?
menyamar seperti domba, bukan domba, tapi seperti mirip dengan domba. Tetapi sesungguhnya, kata Yesus, mereka, nabi-nabi palsu itu yang menyamar seperti domba itu adalah serigala yang buas. Jadi mereka itu datang dengan berbulu domba, seperti domba. Jadi bulunya domba, hatinya serigala. Tubuhnya domba, tetapi pikirannya serigala. Saudaraku yang dikasihi, artinya ayat ini, orang-orang ini bukan Kristen, tapi ngaku nabi, tapi nabi palsu. Lalu menyamar jadi domba, bukan domba. Nyamar jadi domba. Nyamar seperti domba. Jadi apa yang dilakukan domba, mereka lakukan itu. Tapi mereka bukan domba. Tetapi mereka adalah serigala yang buas. Kenapa Yesus memakai analogi serigala yang buas? Serigala adalah satu binatang yang liar dan ganas dan suka membunuh. Dia adalah binatang pembunuh. Ada binatang yang lewat, dibunuh, dicabik-cabik, lalu disantap. Itu serigala, saudara. Dia hidupnya liar, di alam liar. Dia bukan kelompok domba. Kalau dia datang langsung jadi serigala, dombanya kabur semua, saudara. Dombanya akan lari ke gembala, dan gembala akan berhadapan dengan serigala itu. Itu sebabnya supaya mereka tidak lari, dia menyamar seperti domba, bulunya domba, tapi hati dan pikirannya serigala. Sehingga domba merasa nyaman, dipikir itu sesama domba, baru disantapnya, dihajarnya, dibunuhnya, dibantainya. Saudara, jadi ada domba atau Kristen palsu karena mereka menyamar. Hal itu diungkapkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Bunyinya, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi mereka adalah antikristus, bukan milik domba, bukan milik Kristus, tapi mereka adalah serigala yang adalah anti atau musuh daripada Kristus yang adalah sang gembala. 1 Yohanes pasal 2 ayat 19 dikatakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Karena mereka hanya menyamar. Jadi mereka tidak termasuk domba. Mereka bukan domba. Mereka bukan Kristen, tapi menyamar jadi Kristen. Mereka, saudaraku, berpakaian Kristen. Pakai atribut Kristen, pakai Alkitab, merasa lebih paham Alkitab daripada orang Kristen yang punya Alkitab itu sendiri, mengaku ahli kitab Alkitab, ya kan? Mengaku kristologi lah dan sebagainya, padahal nggak paham apa-apa. Pakai nama Yesus, mengatakan percaya Yesus, tetapi tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, mereka mengatakan mereka adalah saudara Kristen, padahal bukan. Ngaku-ngaku. Gitu. Berpura-pura baik, padahal mereka begitu membenci kekristenan. Mereka adalah pembenci manusia. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.
Jadi serigala adalah pembunuh. Mereka adalah pembunuh, pembenci manusia. Mereka membunuh, mengatasnamakan Tuhan, atas nama Tuhan, demi Tuhan mereka membunuh manusia. Saudara, ini yang dimaksud. Mereka menyamar supaya dengan mudah membunuh, membantai orang Kristen. Membantai domba. Karena mereka tidak termasuk domba. Kalau sesama domba saling mengasihi, tidak saling membenci. Mereka begitu membenci orang Kristen. Membenci Kristus. Bagaimana mereka termasuk? Jadi jelas. Itulah sebabnya Yesus melanjutkan saudara untuk bisa mengetahui, menguji, dan mengenal mereka yang menyamar ini. Yesus lanjutkan di dalam ayat yang ke-16. Sampai dengan ayatnya yang ke-19. Bahkan sampai ayat 20. Ya, dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dari setiap pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi Yesus memberikan garis batas untuk menguji mereka dengan melihat buahnya. Apa buahnya saudara? Yesus pakai analogi, tidak mungkin rumput duri menghasilkan buah anggur dan buah ara. Duri itu saudara, lambang atau simbolik dari kejahatan. Menyakitkan dan bisa membunuh. Saudara kalau jalan di rumput duri, kemudian ditusuk oleh duri, sakit kan? Menyakitkan kan? Nah, kalau tertusuk duri, saudara-saudara tidak cepat mengatasi. Bisa terjadi infeksi. Apalagi kalau kena kotoran serigala itu sendiri. Saudara akan tertular tetanus. Dan itu bisa membunuh saudara. Mematikan saudara. Jadi itu tidak mungkin saudara rumput duri menghasilkan. Nah, apa buahnya? Kata-katanya jorok. Sumpah serapah yang keluar mulutnya. Hujat menghujat. Caci maki. Menghina. Iya kan? Kemudian apa? Menyalah-nyalahkan orang. Mengatakan orang salah, dia sendiri yang benar. Mengatakan orang palsu, dia yang asli. Padahal membuktikannya tidak bisa. Perbuatannya apa? Suka berzina. Hobi kawin cerai. Alasannya macam-macam. Alasan klasik. Suka membunuh sesama manusia. Mencuri, merampok. Memfitnah dan seterusnya. Sifatnya apa? Mencuekin orang yang lagi dalam kesulitan. Saudara, tidak mengasihi. Orang yang tidak mengasihi itu adalah jahat. Saudara, membunuh itu bukan hanya pakai parang, tombak untuk membunuh atau pakai senjata. Itu membunuh secara fisikly. Tapi bagaimana dengan kata-kata yang menyakitkan, yang membunuh sifat karakter seseorang? Itulah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 tadi. Siapa yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh, dan seorang pembunuh manusia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itu saudara, dari buahnya kamu tahu. Saudara bisa menilai sendiri.
Siapa yang suka menggembar-gemborkan, mempropagandakan kebencian. Kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Masih di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Pertanyaannya, apa sih kehendak Bapa itu? Ini yang perlu saudara tahu. Kehendak Bapa itu penting kita tahu. Dengan mengetahui kehendak Bapa, kita akan melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, saudara, kehendak Bapa itu bukan percaya bahwa Allah itu hanya satu. Bukan. Bukan itu kehendak Bapa yang mempercayai bahwa Allah itu satu. Mengapa? Kita baca. Yakobus pasal 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, di dalam ayat ini, Tuhan katakan bahwa engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Tuhan bilang itu betul, benar 100%. Tidak salah dan itu baik. Tetapi ingat saudara, setan-setan juga percaya bahwa Allah itu satu. Dan dikatakan mereka gemetar sampai terkencing-kencing. Kenapa? Apakah setan-setan yang percaya Allah itu satu, kemudian melakukan kehendaknya Allah? Melakukan kehendak Tuhan? Taat terhadap Tuhan? Tidak saudara, justru mereka memberontak melawan Tuhan. Jadi, kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa satu-satunya ini. Yohanes pasal 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudaraku, jadi satu-satunya yang tertulis di dalam Alkitab yang merupakan kehendak Bapa satu-satunya adalah percaya Yesus Kristus. Percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya kehendak Bapa di sorga. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus dikatakan beroleh hidup yang kekal, masuk sorga, tidak masuk neraka, saudara. Dan pada akhir zaman atau hari kiamat, Yesus membangkitkan mereka dari antara orang mati. Mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus tidak dibangkitkan, tidak memiliki hidup yang kekal, masuk neraka mereka. Karena tidak percaya Yesus. Siapa yang tidak percaya Yesus, dia tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka adalah pelanggar kehendak Bapa, pemberontak melawan kehendak Bapa. Itu bukan percaya Allah itu satu, setan juga percaya. Tetapi percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, setan tidak percaya. Saudara, ini penting sekali. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, di dalam Matius pasal 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Jadi di sini dikatakan bahwa orang-orang ini berdalih, orang-orang yang bukan Kristen yang menyamar jadi Kristen ini melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus Kristus juga, mengusir setan demi nama Yesus dan melakukan mujizat demi nama Yesus juga. Pertanyaannya, apakah hanya orang Kristen yang bisa mengusir setan dengan nama Yesus? Enggak, saudara. Mari kita baca Markus 9 ayat 38 dikatakan,
Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Jadi Yohanes memberikan informasi kepada Yesus bahwa ada orang bukan Kristen, bukan pengikut Yesus, melakukan mujizat dengan mengusir setan demi nama Yesus. Dia bukan orang Kristen, tapi bisa melakukan mujizat dengan mengusir setan demi nama Yesus. Dan itu terjadi dan dilaporkan oleh Yohanes kepada Yesus. Nah saudara, saya dalam pengalaman di beberapa provinsi, saya menemukan, di Jawa menemukan orang Islam, dukun, mengusir setan, orang kerasukan setan, dengan memakai nama Yesus. Mantranya itu pakai nama Yesus. Setannya kabur, saudara. Terus waktu di Kalimantan itu orang animis. Animis itu ya orang yang tidak punya agama tapi menyembah ke pohon-pohon, batu-batu yang dianggap keramat gitu. Tempat-tempat yang dianggap keramat gitu. Itu dia mengusir orang yang kerasukan setan, mengusir setan itu dengan memakai nama Yesus. Setannya juga lari terbirit-birit keluar, saudara, teriak-teriak. Nah, waktu di Bangka juga begitu. Orang Konghucu nggak percaya Yesus. Bisa mengusir setan, orang kerasukan setan dengan memakai nama Yesus. Dan itu terjadi, ampuh. Mengapa saudara? Karena nama Yesus itu adalah nama Tuhan Allah. Nama itu punya kuasa, punya powerful. Ya. Setan hanya takut nama itu, nama Yesus Kristus itu. Karena itu adalah nama Allah. Nama itu punya kuasa, punya pengaruh. Setan ketakutan dengan nama itu. Nama itu adalah nama Tuhan Allah Bapa. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11 dan 12. "Peliharalah mereka dalam namamu ya Bapa. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku." Dan diulangi dalam ayat 12. Jadi ketika Yesus dalam wujud kemanusiaannya, media manusia yang dipakai itu, nama Yesus Kristus yang adalah nama Allah Bapa itu diberikan, disematkan kepada dirinya sebagai nama. Dan nama itu paling ditakuti. Sampai setan itu lari terbirit-birit, terkencing-kencing, saudara, ketika mendengar nama itu. Terbukti ketika Yesus di dalam dunia, ketika dia hadir di tengah-tengah orang yang kerasukan setan, setan-setan itu datang sujud menyembah kepadanya sampai mencium tanah. Contoh seperti Yesus mengusir 2000 setan di dalam orang gerasa. Mereka datang dan sujud sambil mencium tanah, gemetar. "Anak manusia, apa urusanmu dengan kami? Mengapa engkau datang menghukum kami sebelum waktunya?" Ketakutan, saudara, belum dihukum. Sudah ketakutan, gemetaran, terkencing-kencing celana. Karena nama itu, nama yang paling ditakuti. Nama yang punya power, punya kekuatan, saudara. Hal inilah yang diuraikan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Dalam Filipi pasal 1 ayat 15 sampai dengan 18 dikatakan, "Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita." Jadi saudara, ada orang yang memberitakan Kristus, memakai nama Yesus karena dengki, karena perselisihan, karena kepentingan sendiri, dan dengan maksud yang tidak ikhlas.
maksud palsu. Para dukun tadi yang memakai nama Yesus, setelah memakai itu orang lain sembuh, mereka dibayar. Dan mereka dianggap punya ilmu yang hebat sehingga diundang kemana-mana. Lalu dibayar, saudara. Ada kepentingan. Bukan mereka karena percaya Yesus, enggak. Mereka tidak ikhlas. Mereka hanya pakai untuk kepentingan diri sendiri. Ada yang mengatakan percaya Yesus, tetapi mereka itu karena dengki, karena perselisihan. Mereka memberitakan nama Yesus, memakai nama Yesus untuk kepentingan sendiri, saudara. Itu terjadi ketika Rasul Paulus dalam pelayanannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 dan 17 dikatakan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Nah, ini penenung atau samalah dukun ya. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi orang ini tidak percaya Yesus. Dia pakai mantra-mantra dukun, tapi dia memakai nama Tuhan yang maha tinggi kepada Rasul Paulus dan teman-temannya. Jadi ini Markus yang nama lainnya adalah Lukas. Tapi Lukas ini adalah Markus sendiri. Jadi Lukas ini sering ikut pelayanan dan dia yang menulis ini. Nama lainnya adalah Markus, keponakannya Barnabas. Ini pejabat tinggi loh. Seorang tabib, seorang dokter kerajaan. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 18 dikatakan, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi nama itu luar biasa. Nah, kadang orang pakai nama Yesus, saudara, untuk kepentingan, untuk mengelabui, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penting bagi kita sekalian. Jadi saudaraku, kesimpulannya adalah ayat ini tidak dalam konteksnya ditujukan kepada orang Kristen, khususnya orang Kristen sejati, tetapi orang Kristen abal-abal atau palsu, serta nabi-nabi palsu yang mencari keuntungan dengan memakai nama Yesus dan menyerukan nama Yesus Tuhan. Jadi tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada orang Kristen bahwa orang Kristen yang berseru Tuhan, Tuhan masuk neraka, tidak masuk surga, sebagai tuduhan yang salah alamat. Lagu daripada Ayu Ting Ting berlaku untuk saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah penjelasan saya kali ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara. Dan bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, silakan untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, supaya saudara tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Dan komen di kolom komentar. Kemudian saudara share kepada keluarga, kepada teman sahabat saudara, baik yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka juga mengetahui apa yang saudara dengar dari penjelasan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.